ini, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Perkenalkan, saya Pendeta Yudi Kumar, dipercaya menjadi juri Alkitab Bercerita dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Tetap semangat ya, tahun depan ceritanya harus lebih baik lagi dari tahun ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Perkenalkan, kakak adalah salah satu juri di lomba Alkitab Bercerita yang akan kalian bawakan. Nama kakak adalah Tri Yulianti. Kalian bisa panggil kakak dengan Kak Anti. Kakak adalah salah satu pendeta di Calon Resort GKE Bukit Bamba, Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Salam kenal. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya sungguh baik. Halo semuanya, Margaret menceritakan tentang si orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ceritanya gini teman-teman. Orang kaya ini semasa hidupnya suka berpoya-poya dan berpesta dan tidak mengasihi sesamanya. Dia selalu berpesta. Dan sementara Lazarus bajunya robek, bolong, compang-camping, bau, kakinya dijilati oleh anjing. Jorok. Lazarus ini teman-teman suka minta-minta di rumah orang kaya. Nah, dan sekarang dia mau ke rumah orang kaya yang ini. Dia pun pergi. Tolong saya. Berapa hari ini saya belum makan. Saya lapar. Kata Lazarus. Kata orang kaya, pergi sana, pergi. Lazarus pun pergi dengan perut keroncongan dan kosong. Orang kaya melanjutkan pestanya dan teman-temannya. Lazarus kesakitan, perutnya sakit karena dia belum makan. Dia pun meninggal karena kelaparan dan sakit. Dan tidak lama kemudian orang kaya pun meninggal juga. Tapi dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tolong, ampuni dosaku. Tolong, dia kesakitan karena panasnya api itu. Tolong, ampuni dosaku. Dia masuk neraka karena dia tidak mengasihi sesamanya. Sementara Lazarus yang hidupnya menderita, dia masuk surga duduk di pangkuan Abraham. Karena dia mengasihi sesama. Nah teman-teman, ceritanya sampai sini dulu ya. Selesai. Margaret mau kasih pesan, kalau kita punya lebih, kita harus memberi. Tidak seperti si orang kaya. Dia punya lebih tapi dia tidak memberi. Nanti masuk neraka loh kayak orang kaya ini. Kalau mau masuk surga, kita harus
Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Shalom, namaku Kevin Leonard Tukat. Aku akan bercerita tentang kepercayaan Abraham diuji yang diambil dari kitab Kejadian pasal 22. Kalian mau tahu ceritanya? Simak baik-baik ya. Aku adalah Abraham. Istriku bernama Sarah. Allah pernah berfirman kepadaku bahwa aku akan memiliki keturunan yang banyak sekali seperti bintang-bintang di langit. Dan benar, pada usiaku yang ke-100 tahun, Sarah melahirkan seorang anak bagiku atas kehendak Allah. Kami menamai dia Ishak, yang artinya pembawa tertawa. Aku senang sekali di usiaku yang sudah tua, Allah selalu menepati janjinya. Tapi sekarang aku lagi bersedih. Kalian mau tahu oleh apa? Allah menginginkan aku mengorbankan Ishak, anakku, sebagai korban bakaran. Aku tidak pernah melawan perintah Allah. Walaupun sedih sekali, aku tetap melakukan apa yang diinginkan Allah dariku. Karena aku tahu Allah mempunyai kuasa yang luar biasa, termasuk untuk membangkitkan anakku kembali. Pagi-pagi sekali, aku membawa anakku Ishak dan kedua bujangku menuju ke tanah Moria, tempat yang Allah tunjukkan bagiku. Aku meminta kepada dua bujangku untuk menunggu di kaki gunung, sedangkan aku dan anakku Ishak melanjutkan mendaki ke Gunung Moria. Kayu bakar telah kutaruh di pundak Ishak. Pisau dan api telah kubawa. Saat perjalanan ke Gunung Moria, anakku bertanya, "Bapak, kayu bakar, api, dan pisau telah disediakan. Tapi domba untuk bakarannya di mana, Bapak?" Hatiku sedih sekali. Aku hanya berkata bahwa Allah sendiri yang akan menyediakannya. Tibalah kami di Gunung Moria dan aku segera membangun mezbah. Tibalah saatnya aku menyerahkan anakku Ishak. Kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Saat aku ingin menyembelih anakku, terdengar suara dari langit. "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut kepada Allah dan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu." Ternyata Allah sedang menguji imanku. Saat aku menoleh ke belakang, ada domba yang tersangkut di semak-semak, dan aku mempersembahkan domba itu sebagai korban bakaran. Kemudian aku menamai tempat ini Tuhan menyediakan. Tidak lama kemudian terdengar suara malaikat dari langit. "Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak ragu-ragu menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit
dan pasir di tepi laut. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Setelah kejadian tersebut, aku, Ishak, dan kedua bujangku kembali ke Beersheba, tempat kami tinggal. Nah, kita tadi sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Seru kan? Bapak Abraham tidak pernah ragu akan kekuatan dan kebesaran Allah, sehingga dia tidak pernah ragu untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Abraham mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman kita kepada Allah dengan segenap hati, dan selalu mengucap syukur atas semua berkat dan anugerahnya. Sekian cerita Kevin hari ini. Semoga dapat menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Shalom, perkenalkan nama saya Denis Samaranan. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang Allah menciptakan langit dan bumi pada Kejadian 1 dan 2. Pada mulanya firman adalah Allah, dan Allah adalah Tuhan Yesus. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat. Pada hari ke-6, Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Dan Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ke-7 Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Teman-teman, itu tadi 6 hari penciptaan, dan pada hari ke-7 Tuhan memberkatinya. Sebagai pengingat buat kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1-3. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hai, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesha Gabriela. Kali ini saya ingin bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Diambil dari Lukas 10
ayat 25 sampai 37. Nah, pada waktu itu ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang menghampirinya dan merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya saja. Setelah itu, ada seorang imam yang melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan malah melewatinya saja. Setelah itu ada seorang Lewi yang melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu juga tidak peduli dan tidak menolongnya, dan hanya melewatinya saja. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Lalu orang Samaria itu menghampirinya dan melewatkannya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, itu tadi cerita dari Kesha. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, menurut teman-teman, yang paling murah hati itu siapa ya? Kalau menurut Kesha sih, orang Samaria dari ketiga itu. Nah, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Diambil dari Lukas 6 ayat 36. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Hi friends, my name is Karini Aselin. I'm in the middle class of Sunday School. Hari ini aku bakal menceritakan tentang Nuh membuat bahtera. Cerita ini terambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Kalian tahu nggak Nuh itu siapa? Nuh adalah orang yang baik, tetapi orang di sekitarnya jahat. Mereka jahat sehingga membuat Tuhan sangat kesal. Dan Tuhan ingin menghapus mereka dari muka bumi. Dan Tuhan bilang kepada Nuh, kamu harus membuat kapal bahtera yang sangat besar. Dan kenapa sih Tuhan nyuruh Nuh untuk membuat kapal bahtera yang sangat besar? Karena Tuhan ingin mendatangi air bah yang sangat besar. Nah, Nuh bilang kepada orang lain, kita bakal kedatangan air bah, dan mereka tidak percaya. Hello, air bah? OMG, kamu bohong ya Nuh. Begitu, mereka mengira Nuh tidak waras. Dan Nuh dibantu oleh ketiga orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka membuat kapal seukuran yang Tuhan minta. Dan
Setelah mereka membuat kapal itu, mereka naik istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Dan Nuh juga tidak lupa untuk membawa binatang-binatang. Saat itu, air hujan sangat lebat sehingga memenuhi bumi. Dan orang minta tolong, tolong, tolong. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong mereka. Dan mereka pun ngek. Dan saat itu pun juga Nuh merawat dan menjaga binatang dan keluarganya. Dan itu pun juga hujan sudah mulai reda. Dan mereka berada di Gunung Ararat. Saat itu Nuh melepaskan burung gagak untuk melihat apakah air sudah mulai mengurang. Tapi burung gagak kembali lagi, artinya air masih belum mengurang. Dan keesokan harinya Nuh melepaskan burung merpati. Tetapi burung merpati sudah di sana. Nah, burung merpati tidak pulang kembali. Berarti airnya sudah mulai mengurang. Dan sehari-hari mereka menunggu. Dan akhirnya air mulai mengering. Dan mereka tidak lupa juga untuk mengeluarkan binatang-binatang. Dan mereka hidup berkembang biak makin membanyak di bumi. Dan Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Tuhan tidak akan mengulangi itu kembali. Dan Tuhan akan mengasih pelangi yang indah kepada mereka. Nah, seperti lagu ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Nah, makna dari cerita ini adalah kita tidak boleh berbuat jahat dan kita juga tidak boleh melanggar perintah Tuhan agar kita diselamatkan. Demikian ceritaku. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Bye. Saya dari kelas tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai orang Samaria yang murah hati. Cerita ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang ingin merampoknya. Para penjahat ini memukulinya hingga hampir mati dan meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam yang melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi orang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan kepada orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Demikian cerita yang dapat saya bagikan. Dari cerita ini kita dapat belajar mengenai belas kasih. Sebab Bapa kita yang ada di surga mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang murah hati dan mengasihi sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik dari selamanya. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Kali ini aku mau bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Cerita ini diambil dari Lukas 10 ayat 25-37. Pada suatu hari, ada seseorang yang dari Yerusalem hendak ke Yeriko. Dia berjalan. Di tengah jalan ada perampok. Dia dirampok, tasnya diambil.
uangnya diambil, baju bagusnya diambil, semuanya diambil. Lalu dia dipukuli hampir setengah mati. Aduh, tolong, ampun, ampun. Dia minta tolong, ampun. Dan perampok itu kabur begitu saja. Dan orang Yerusalem itu bilang, tolong, aduh, tolong. Tapi tidak ada seseorang pun yang melewati jalan itu. Tiba-tiba ada imam yang lewat. Imam itu melihatnya, tapi dia tidak menghiraukannya. Dia hanya berjalan. Katanya, gak usah lihat, pura-pura aja, gak usah lihat. Dan dia berjalan. Dia tidak menghiraukannya. Dan dia tidak ada belas kasihan. Dan orang Yerusalem itu, tolong, aduh, tolong. Tapi ada lagi seseorang yang dari orang Lewi. Orang Lewi itu juga melakukan hal yang sama. Katanya, gak usah lihat lah, pura-pura gak lihat. Dia juga tidak menghiraukannya. Dia juga tidak ada belas kasihan. Dia langsung berjalan melewati orang Yerusalem. Dan orang Yerusalem bilang, tolong, aduh, kenapa tidak ada orang yang mau menolongku? Tolong. Tetapi tiba-tiba ada orang Samaria yang lewat di jalan itu. Dan kamu kenapa? Kata orang Samaria itu. Dan orang Yerusalem, aku dirampok dan dipukuli hampir setengah mati. Dan tidak ada yang menolong aku. Oh, mari sini aku balut lukamu. Dan orang Samaria itu membalut luka-lukanya dan mengobatinya. Lalu orang Samaria itu membawa orang Yerusalem ke atas keledai dan mereka berjalan ke penginapan. Dan orang Samaria itu membawa orang Yerusalem itu ke penginapan dan dia berpaling di situ. Dan orang Samaria itu bilang, ini ambillah. Jika kau ingin kurang, aku akan kembali lagi ke sini. Rawatlah dia. Aku akan kembali jika kurang. Dan orang Samaria itu baik hati. Dia sangat belas kasihan sama orang Yerusalem itu. Dan teman-teman, kita harus menolong sesama kita, teman-teman. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Itu tidak baik ya, teman-teman. Harus dituruti kata Tuhan. Dan orang Samaria itu terlalu baik ya, teman-teman. Kita harus itu sebagai contoh, teman-teman. Kita harus mengikutinya supaya kita menjadi anak yang baik dan juga tulus hati. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Salam. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Danu Satria Fajar Aprilianto. Saya di sini ingin mengikuti lomba bercerita dalam rangka Hari Anak GKE. Nah, sekarang saya ingin bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, terdapat di Alkitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
Jawabmu itu benar, maka perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya juga, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihati orang itu, tetapi ia melewatinya melalui jalan seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari jalan seberang. Lalu datanglah seorang Samaria yang ingin pergi ke tempat itu. Lalu ia melihat orang itu, lalu tiba-tiba tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalutkannya luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya ia memberi 2 dinar kepada si pemilik penginapan itu untuk membantu merawatnya. Lalu kata orang Samaria itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan menggantikannya saat aku kembali lagi." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah memberikan belas kasihan kepada orang itu." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raymond. Saya di sini mengikuti lomba Alkitab per Cerita dalam rangka Hari Anak DKE. Saya mengikuti lomba ini dengan kategori remaja. Semoga video ini dapat menghibur kalian. Kira-kira seperti ini videonya. Bahtera Nuh. Tahun kemudian jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Tapi ada satu orang yang baik bernama Nuh. Dia taat pada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Lalu Nuh langsung mengerjakannya. Tapi banyak orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan tidak ada air untuk kapal Nuh berlayar. Tapi Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu apa mudah taat kepada Tuhan saat banyak orang menertawakan kita? Setelah kapal itu selesai, Tuhan menyuruh Nuh untuk menyuruh keluarganya masuk ke dalam kapal itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk bawalah sepasang dari semua hewan yang ada di bumi. Lalu Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai-sampai menutupi semua ladang di bumi. Hujan mulai deras, sampai-sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi Nuh dan keluarganya aman di dalam kapal, karena Tuhan menyertai mereka. Menurutmu berapa hari ya kira-kira? Setelah 40 hari dan 40 malam,
Hujan berhenti, namun belum saatnya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Mereka harus tetap menunggu di kapal. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil. Merpati itu disuruh Nuh untuk melihat keadaan di muka bumi ini. Setelah menunggu sekian lama, merpati itu membawa pulang sebuah tangkai daun yang hijau. Mereka sangat bahagia, dan untuk saatnya mereka turun dari kapal. Kira-kira apa ya yang dilakukan orang-orang ketika Nuh membuka kapal itu? Semuanya turun dari Nuh membuat sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh, "Aku berjanji tidak akan ada banjir yang seperti itu lagi." Kalau Tuhan berjanji, pasti akan menepati janjinya. Nah adik-adik, bukannya senang mengingat janji-janji Tuhan kepada kita? Sekian dari video saya. Semoga video saya menghibur. Dadah. Tuhan Yesus baik. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya. "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tunggulah kamu di sini bersama keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana untuk sembahyang dan mempersembahkan kurban bagi Allah. Setelah itu kami akan kembali." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu sahut Abraham, "Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Dan diikatnyalah Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." "Ya Tuhan," sahut Abraham. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham.
Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Lalu mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba dan Abraham tinggal di Betsheba. Pasti kalian sudah nggak sabar mau tahu siapa yang menjadi pemenang dalam lomba Alkitab bercerita. Ngomong-ngomong, kakak sempat bingung loh mau kasih nilai buat kalian, soalnya kalian itu pandai, hebat, kreatif. Jadi apapun hasilnya, tetap semangat dan tetap berkarya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kakak akan mengumumkan hasil pemenang lomba Alkitab bercerita kategori anak SPA, seksi pelayanan anak, dan kategori SPR, seksi pelayanan remaja. Kita mulai dari kategori anak SPA ya. Pemenang hiburan 2 dengan nilai 137 diraih oleh Gracia. Pemenang hiburan 1 dengan nilai 138 diraih oleh Dennis. Pemenang harapan 2 dengan nilai 140 diraih oleh Kesha. Pemenang harapan 1 dengan nilai 145 diraih oleh Hana. Juara 3 dengan nilai 152 diraih oleh Margaret. Juara 2 dengan nilai 160 diraih oleh Kenia. Juara 1 dengan nilai 168 diraih oleh Kevin. Yeay, selamat ya untuk kategori SPA. Kita lanjut ke kategori SPR, seksi pelayanan remaja. Juara 3 dengan nilai 135 diraih oleh Danu. Juara 2 dengan nilai 145 diraih oleh Raymond. Juara 1 dengan nilai 155 diraih oleh Catherine. Hore, selamat untuk kategori SPR. Selamat Hari Anak GKE, adik-adikku. Tetaplah berkarya semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.